warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif Pro 2 FM Mataram. Ketemuan lagi kita di hari Senin ini di awal pekan. Itu pekan pertama di bulan Agustus 2020. Wow, udah berasa nih semangat kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ya. Jadi kita juga gak kalah, harus semangat nih sahabat kreatif. Nah, sore ini aku bakal ngajak kamu ngobrol-ngobrol sama salah seorang dokter muda yang cantik ya, yang sore ini bakal cerita tentang aktivitasnya sebagai dokter muda. Nah, oke. Jadi kita juga sedang live nih sahabat kreatif di Instagram Pro 2 RRI Mataram, Pro 2 FM Mataram, dan juga Facebook Pro 2 FM Mataram. Langsung aja yuk kita ketemuan sama Kak Nada Nafisa Humaira. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Nada. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh. Kamu tuh sebenarnya sore ini banyak schedule ya, tapi menyempatkan waktu buat ngobrol di Numpang-Nampang Pro 2 sore ini. Ya nggak sih? Sorry nih Kak, ini Instagramnya masih loading. Nggak apa-apa, kita udah on di Facebook juga kok Kanada. Suaranya Kanada udah terdengar juga. Sambil nunggu sahabat kreatif menyaksikan wajah cantiknya Kanada di Instagram ya. Tapi kalau yang di Facebook udah bergabung kok sama kita. Oke. Sore ini kita bakal ngobrol tentang aktivitas kamu sebagai dokter muda nih. Tapi sebelum ke sana, Kak Nada boleh cerita nggak sih kok kamu bisa memilih untuk menjadi seorang dokter? Padahal dulu katanya aku dapat bocoran, cita-citanya justru mau jadi chef. Kan itu bocoran dari mana ya Kak? Kadang-kadang kan sekarang suka beredar hoax ya. Jadi mungkin aja ini hoax atau gimana, coba diluruskan gitu loh Kanada. Iya, oke deh. Oke, gimana tuh ceritanya kok kamu bisa-bisanya tertarik sama dunia kedokteran? Jadi sebenarnya dulu itu tertarik sama ilmu biologi Kak. Oh gitu. Awalnya, biologi justru ya. SMA itu tertariknya sama pelajaran biologi. Biologi itu mempelajari apa? Malam sering bolos Kak. Oh ya. Jadi kalau jadi biologi itu lebih mempelajari tentang makhluk hidup, kayak tumbuhan, hewan. Oh iya. Di sana manusia. Jadi kita pelajari tentang fisiologi manusia. Organ-organ gitu kan? Iya, organ-organ. Tapi waktu itu tertarik sama beberapa materi tentang organ tubuh manusia. Oh, justru kamu tertariknya sama organ tubuh manusia ya? Iya, jadi kalau dulu itu SMA itu lebih penasaran kenapa bisa organ tubuh manusia itu bekerja secara bersamaan semuanya kayak gitu kan. Dari jantung, terus kayak mekanisme paru, bagaimana kerja bagaimana ginjal gitu ya. Bernafas, oh iya. Gitu. Di situ kamu agak-agak kepo ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan organ tubuh manusia justru. Iya, dulu kepo waktu SMA. Terus juga waktu itu sempat ketemu sama seorang dokter. Jadi dokter ini itu sebenarnya udah dokter senior banget. Beliau itu dokter anak dulu. Mungkin dari teman-teman ada juga yang kenal dokter Sunanto. Dokter Sunanto. Aku tanya produsernya ya, kenal Kak? Spesialis anak. Oh enggak. Ya mungkin di negara lain ya. Oh, di sini. Beliau dulu di sini sih. Di sini. Namanya? Iya, beliau dulu praktik di sini. Tapi kamu kok masih remaja mainnya sama dokter anak? Enggak, jadi dulu itu ceritanya beliau itu adalah dokter
dokter yang nanganin saya gitu Oh, loh, Kak. yang Jadi, merawat kamu gitu ya. iya, iya. Jadi Hmm. terinspirasi dari beliau juga. Jadi orangnya ramah, terus akrab sama anak kecil kayak gitu. Jadi ngelihatnya tuh kayak seneng gitu kan. Jadi Senang. terus kayak tertarik gitu sama dunia kedokteran, pengen jadi dokter kayak gitu. Senang akan keramahannya Pak Dokter itu ya. Iya. Berarti Jadinya kita kenapa kamu nggak jadi guru TK aja, Kak? iya ya, sama Iya ya. ngurus anak kecil ya, Kak. Kamu juga agak bingung sama cita-cita kamu sebenarnya. Enggak. Oke. Tapi emang udah tertariknya dari SMA gitu ya. Udah pengen banget jadi seorang dokter. Tapi udah tahu nggak sih spesialisnya apa? Kamu kan dokter banyak, dokter gigi, ada dokter jantung, dokter kulit. Terus kamu lebih kemana dokternya? Eh, Kalau itu kayaknya itu proses ya, jadi masih ngeliat-ngeliat dulu tertariknya di mana. Karena ternyata dulu zaman kuliah sama sekarang sudah jadi koas atau dokter muda, itu antara teori sama apa yang di lapangan itu kadang beda. Nah, menarik nih. Di mana Jadi letak dunianya yang berbeda itu, Kak? Setelah kamu Iya, terjun jadi- langsung. Iya, jadi kalau misalkan ditanya mau ngambil spesialis apa, kayaknya sambil lihat-lihat dulu nih selagi masa koas, ngeliat-ngeliat dulu. Kalau bedanya itu kadang situasional ya Kak ya, misalkan di teori kita belajarnya tentang di teori itu begini gini gini, tapi kenyataannya misalkan di lapangan itu tidak seperti itu gitu. Jadi kadang itu situasional aja sih, misalkan kita di teori diajarin misalkan cara step-step cara masang infus misalkan harus kayak gini. Ternyata di kenyataan mungkin nggak semua step itu harus dilakukan gitu loh, karena kan kadang di lapangan sendiri kita dituntut untuk bisa cepat kayak gitu. Iya, benar. Kadang kan Dituntut untuk cepat, terus bisa tepat kayak gitu. Jadi kadang kalau mengikuti teoris, bener-bener teoritis itu kadang malah jadinya lama. Nah itu sih yang kadang masih belajar juga untuk nyesuaiin antara teori sama prakteknya, Kak, kenyataannya kenyataannya kayak ya. gitu. Ih, Iya. Kanada, kamu di usia yang muda ini menggantungkan cita-cita jadi dokter. Terus pada itu kan dulu ya, kamu udah berapa tahun sih sejak cita-citanya terpatri di benaknya, terus akhirnya sekarang jadi dokter? Ingin jadi dokter itu SMA sih, SMA kelas 1. SMA kelas lah, SMP ya. Iya. Oke, itu kan dulu emang situasinya berbeda ya, Kak ya. Banyak anak-anak atau masa remaja itu bercita-citanya jadi dokter ya, karena pengen menolong orang. Sepertinya aktivitas seorang dokter tuh mulia banget gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus dikorbankan dong, Kanada. Kalau misalnya dari satu cita-cita tuh kan banyak hal yang ternyata harus kamu korbankan ya. Proses main saat di usia kamu yang kuliah masih umur-umuran produktif, tapi harusnya main-main. Ngerti gak sih? Akunya berkaca sama diri sendiri ya, karena aku waktu kuliah banyakan mainnya, Kak. Kalau misalnya kuliah di kedokteran kan tuh harus bener-bener fokus. Jadi kamu banyak hal yang harus kamu korbankan di masa muda kamu gitu untuk mencapai cita-cita. Nah, gimana tuh berperang sama diri sendiri, Kak? Oh iya. Iya sih. Jadi Baru nyadar kan? sebenarnya- Baru nyadar kalau banyak waktu-waktu kamu di usia remaja yang dilakukan oleh remaja-remaja lainnya, kamu justru nggak lakukan. Iya. Jadi ya sih kadang ada sih situasi yang kayak gitu. Jadi, misalkan kita lagi minggu uji, karena kan sebenarnya dilihat dari kurikulumnya kedokteran itu sendiri sudah beda ya sama fakultas lain Kak. Iya. Jadi kita itu kalau kurikulumnya itu kita sistem blok gitu. Kalau fakultas lain mungkin ngambil SKS ya per semester kayak gitu. Oh, kalau Kalau kita kedokteran sistem beda blok- ya? Iya beda. Jadi sudah dipaketin kalau bahasanya. Sudah harus kita ambil. Jadi kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih-milih kan? Nggak bisa. Jadi kita sudah harus ambil. Kita nggak bisa milih. Jadi mau nggak mau kita mengikuti jadwal yang sudah diatur dong sama pihak akademisi kayak gitu. Jadi kadang ya gitu. Kadang teman-teman fakultas lain sudah libur.
Terus biasanya teman-teman SMA ngajakin ngumpul kayak gitu karena mereka sudah pada libur, tapi kita sendiri itu ternyata masih lagi minggu mau ujian kayak gitu, jadi kayak nggak bisa ikut ngumpul. Nah kadang yang kayak gitu-gitu sih yang dibilang sombong nih nggak pernah ikut ngumpul kayak gitu, sok sibuk kayak gitu. Tapi lama-lama Tapi mereka emang juga sibuk kalau ya. kita kasih pengertian mereka bisa paham sih kita sistemnya beda gitu. Tapi kalau ada Oke. kesempatan ya ngumpul aja. Jadi tinggal pintar-pintarnya kamu mengaturnya ya. Iya. Tapi kayaknya nggak ada waktunya deh buat begitu-begitu. Maksudnya have fun sama temen, yang dilakukan sama anak-anak kampus lain kamu nggak bisa lakuin ya? Bisa sih Kak, kita kan juga ada liburnya kan, cuman waktunya aja yang beda. Jadi kadang have fun-nya ya sama-sama anak-anak kedokteran Oh, juga, iya, gitu. yang sejurusan Bukan karena ya Kak ya? apa ya, cuman karena jadwal kadang nggak sesuai ya. Nggak matching sama teman-teman yang lain ya? Iya, nggak matching. Bener nggak sih Kak Nada kalau orang kuliah kedokteran itu satu lama? Iya sih. Lama karena gini, kita itu sistemnya itu preklinik. Jadi preklinik itu adalah Apalagi kegiatan tuh? kita kuliah. Preklinik. Iya, preklinik namanya. Jadi kita kuliah di kampus, belajar teori, terus kuliah biasa sama kayak teman-teman praktikum kayak gitu. Nanti 3,5 tahun untuk preklinik, kemudian ada tahap 2 tahun untuk klinik. Jadi klinik itu kayak sekarang saya itu klinik di RSUP NTB di itu. Jadi apa namanya, itu tahap dimana kita langsung ketemu sama pasien. Jadi mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari di preklinik kayak gitu. Itu 2 tahun. Nanti Lama ada ya Kak ya? Iya. Nanti Aku nggak jadi deh. nanti setelah koas ada lagi 1 tahun intensif. Jadi Oh kayak pengabdian my gitu. god. Oke. Iya, jadi hitung-hitung totalnya 6 tahun lah, 6,5. Apa kabar dong ya kalau misalnya yang lain-lainnya udah pengen wisuda aja. Jadi kamu tuh totalnya kalau kedokteran emang paling cepetnya 6 tahun gitu ya. Iya. Itu kurang kalau lebih. rajin. Iya. Kalau mahasiswanya kayak aku mungkin bisa 10 tahun ya. Jangan. Oke. Nah ini justru Kanada di usia muda, terus juga yang orang-orang bilang harusnya kuliah kedokteran tuh nggak gampang, butuh waktu juga lama dan sebagainya untuk bisa benar-benar mengabdikan dirinya kepada masyarakat gitu ya. Jadi selain itu aku bisa ngebaca anak-anak kedokteran itu selain harus pintar, tapi juga mereka adalah orang-orang yang sabar. Ya nggak sih? Oke Kanada, nanti kita sapa teman-teman yang mau bergabung di 081802057000 atau juga yang mau telepon silakan di nomor WhatsApp Pro 2. Boleh di numpang-nampang, boleh bebas tanya ya Kak Nada. Ya, bebas. Pertanyaan lain kamu udah siap? Yang lain kadang pertanyaan-pertanyaannya kan suka-suka yang dengerin Kak. Iya, Mau boleh nanya deh, apa? Boleh ya? Bisa Oke. ya deh. Tapi jangan kemana-mana. Kan ada mungkin pernah kangen-kangen juga sama teman-teman sekolah, sama teman-teman lamanya yang nggak pernah ketemu sejak kamu memilih untuk jadi dokter, kuliah dalam waktu yang cukup lama, dan waktunya tadi kamu bilang jarang matching sama teman-teman. Pasti pengen reuni-reuni kayak gitu ya. Sebelum kamu bisa bereuni dan belum punya waktu, aku kasih lagu aja biar menghayalkan suasana reuni itu dari Solid nih. Jadi jangan kemana-mana, sahabat kreatif tetap di Numpang-Nampang. Kita akan lanjutkan nanti kebersamaan kita bareng Kak Nada. Awalnya coba-coba, Rim, ada pengamen tuh. Yuk, ngapain? Nyanyi bareng. punya keterusan. Semakin banyak yang menyanyikan, semakin banyak yang anti narkoba. Narkoba, oh, oh. Narkoba, Narkoba, makanan narkoba kami tabah. Narkoba, makanan narkoba kami Babe, maksudnya apaan sih? Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya banyak banget. Mau beneran keren? Kejar cita-citamu, Jadi juara? jauhi narkoba.
Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Lanjut lagi ya sahabat kreatif bareng Kak Nada Nafisa Humaira, dokter muda yang cantik ini sahabat. Tuh pasti betah ya join di Numpang Nampang. Halo Kak Nada, masih di sana ya? Oke, kita bakal ajakin sahabat kreatif untuk bergabung di 081802057000 kalau ada yang penasaran dan tanya-tanya kali aja kan pada baru lulus SMA, kemarin mungkin break dulu, masih mikirin mau lanjutin kuliahnya kemana. Setahun ini masih bersemedi dulu, nggak langsung lanjut ya. Ini ada yang bergabung soalnya Kak, kita langsung aja sapa yang di 081802057000. Halo Kak Nada, aduh pengen banget belajar kedokteran. Kak Nada nggak takut sama darah gitu? Wah ini nih kayaknya satu tim sama aku. Gimana cara antisipasi kalau takut darah, jarum suntik, takut perawat judes, takut lewat kamar jenazah. Jadi aku tuh Kak, gimana? Oh maksudnya lewat kamar jenazah juga. Gimana mau bisa jadi dokter ya Kak? Aduh, berat ya. Kalau kayak gini, ya tuh kayak gimana? Kan kamu harus mau nggak mau harus bersentuhan dengan hal-hal semacam ini, darah, jarum, benda-benda tajam, terus pasien-pasien dengan segala macam penyakit. Itu kayak gimana Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau yang itu di kedokteran kita nggak ada yang harus. Jadi kan banyak cerita nih kalau di kedokteran katanya mostly harus tidur di kamar jenazah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada sih. Oh itu hoax jadi, ya, nggak perlu harus nginep-nginep di kamar jenazah untuk latihan. Nggak, jadi itu nggak ada sih sebenarnya. Cuman emang iya kita kalau berhubungan dengan darah kayak gitu-gitu sebenarnya itu lama-lama terbiasa sih. Saya dulu di kedokteran di preklinik waktu kuliah itu ada juga teman yang takut sama darah, terus nggak bisa lihat kayak korban kecelakaan, luka-luka yang terbuka gitu dia nggak bisa. Tapi lama-lama dia terbiasa jadinya dia bisa gitu. Terus juga katanya sih dia konsultasi gitu sama psikolog di kampus, terus dibantu gitu sama psikolog di kampus. Lama-lama dia sudah jadi kayak terbiasa gitu, jadinya bisa mengikuti lah kayak gitu. Jadi dia bisa menaklukkan rasa-rasa takut yang menghambat cita-citanya itu ya? Iya. Kirain abis itu dia kayaknya nyerah, nggak mau ngelanjutin, akhirnya pengen jadi polisi aja, ganti cita-cita. Jangan sayang ya sayang. Jalan. Tapi hal-hal ini kamu ada nggak sih hal-hal yang kayak berkaitan dengan cita-cita kamu jadi dokter, tapi ada yang bertentangan yang harus kamu lakukan, misalnya kayak kamu takut disuntik, apa sih yang ada nggak? Kalau Kanada sendiri punya hal-hal yang difobiain atau yang ditakutin? Iya sebenarnya ada sih, ada. Jadi apa saya itu? juga takut disuntik sebenarnya. Oke. Tapi kebanyakan loh dokter itu kan suka-suka sok-sokan nyuntik orang, tapi dia sendiri takut disuntik. Iya, jadi sebenarnya saya juga takut disuntik Kak. Jadi dulu itu kalau SD misalkan ada imunisasi gitu kan, itu suka sembunyi di toilet, kabur, terus ya? pura-pura nangis. Terus ibunya datang. Iya. Oke. Tapi terus karena di kedokteran terus belajar kan teorinya gimana. Terus ternyata di kedokteran itu juga butuh banyak cek kesehatan gitu kan. Jadi memang sering disuntik akhirnya. Jadi karena untuk belajar terus karena dibutuhkan gitu, kayak misalkan kita butuh ngambil darah kita diperiksa untuk cek kesehatan untuk studi lanjut kayak gitu. Lama-lama akhirnya ya udah pasrah aja deh disuntik. Aduh, kok Jadinya- topik ini bikin ngilu ya? Jadi Iya, ngebayangin. ya udah pasrah aja deh untuk biar bisa lanjut studi kayak gitu. Jadi lama-lama terbiasa, akhirnya Lama-lama- ya udah biasa aja. Akhirnya kamu bisa menaklukkan rasa-rasa yang bikin kamu sebenarnya takut disuntik lah, apalah yang sebagainya itu ya, Iya. seiring perkembangan Iya. waktu.
Nah ini ada lagi yang bertanya, tapi kalau soal jenazah itu kan agak nyeremin ya Kak ya. Sebagai seorang dokter kan tuh harus terbiasa menghadapi pasien yang mungkin sampai detik-detik terakhir mendampingi mereka. Perasaan kamu kayak gimana tuh? Pernah juga punya pengalaman? Iya sih. Jadi kalau pengalaman yang pasien meninggal ada. Jadi misalkan kayak kemarin itu beberapa hari lalu tuh saya ada pasien di salah satu subdivisi gitu kan. Mules ya. Jadi Oke. Jadi ada pasien kan waktu itu untuk belajar. Jadi waktu itu hari sebelumnya itu pasiennya ini masih ada gitu di rumah sakit. Terus pada saat hari selanjutnya pagi-pagi kita mau periksa pasien, taunya malamnya pasiennya sudah meninggal. Yang kayak gitu-gitu ada sih keadaan seperti itu. Kadang kalau awal-awal waktu koas itu kaget, awal-awal koas. Jadi kayak sudah meninggal pasiennya, kayak sedih gitu. Padahal kemarin masih diperiksa, masih kita tanya-tanya keluhannya apa kayak gitu. Tapi kok hari ini sudah meninggal tuh awal-awal tuh sedih. Tapi lama-lama kita nggak boleh terlalu terbawa perasaan sebagai calon dokter. Jadi takutnya nanti kan ngaruh juga ke mental kita. Jadi berusaha untuk diatur gimana untuk tidak terbawa perasaan, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita sama pasien kita tersebut kayak gitu. Oke, jadi kalau menurut Kanada, orang-orang yang punya banyak masalah secara psikologis ya, kayak misalnya dia fobia darah atau jarum suntik, itu menurut kamu nggak apa-apa, bukan berarti cita-citanya nggak bisa dilanjutkan, diwujudkan, tapi seiring perjalanan waktu, itu semua bakal bisa hilang? Atau tergantung orangnya? Sebenarnya ya sih, mungkin tergantung orangnya juga ya, seberapa besar usahanya untuk bisa mau belajar gitu, untuk bisa mau menghilangkan perasaan takutnya kayak gitu. Jadi sebenarnya di kelas juga, di teman angkatan saya juga ada yang seperti itu, tapi dia dia mau untuk berusaha bisa mengikuti kegiatan gitu. Jadi berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya. Jadi selagi kita mau, kita berusaha, sebenarnya ada jalan sih kayak gitu. Oke, selama ada kemauan ya Kak ya. Oke, ini berikutnya Kanada, kalau sekolah dokter itu kan lama banget ya, nggak bosan apa belajar Kak? Oh ini pasti orang suka main nih, mahasiswa yang suka main nih yang nanya ya. Jadi masih mikir-mikir dulu nih, masih tawar-menawar. Kalau misalnya belajarnya agak ngebosenin, dia nggak jadi ikut masuk ke kedokteran. Kalau menurut Kanada kayak gimana? Kalau bosen belajar, kalau jenuh itu pasti ada. Kita semua pasti pernah jenuh dong sama rutinitas hari-hari kita. Dia juga agak kayaknya jenuh sama hidupnya juga yang nanya ini. Oke. Iya. Kalau jenuh itu pasti ada masa-masa jenuh di mana kita belajar terus kayak gitu kan. Nah, tapi lingkungan ya, soalnya lingkungan biasanya teman-teman sesama kedokteran, teman-teman di kelas tuh saling support kadang kayak gitu. Kadang kalau kita capek tuh di grup line, WhatsApp tuh saling semangatin kayak gitu. Terus kadang motivasi kita itu kalau belajar biasanya tuh habis belajar ini kalau kita lulus kita bisa liburan kayak gitu. Jadi kadang liburan tuh jadi motivasi sendiri biar kita tuh bisa lulus. Terus ya udah belajar maksimal dulu biar nanti bisa liburan enak gitu, biar bebas. Kadang motivasinya liburan sih. Ya. Oh, jadi liburan itu mahal ya bagi anak-anak kedokteran ya. Jadi itu motivasinya supaya bisa melewati mata-mata kuliah yang dijalanin ya Kak ya. Iya. Tapi kalau secara pribadi kamu pernah nggak ngerasain rasa bosan yang bosan banget? Terus cara kamu untuk mengatasinya kayak gimana? Pernah sih. Kalau yang bosan banget belajar jenuh itu pernah banget itu. Kalau biasanya sama teman-teman kalau misalkan jenuh terus mepet ujian gitu, kalau dulu nih sebelum zaman corona tuh biasanya teman-teman ngajakin belajar keluar. Jadi kita nggak belajar di rumah sendiri. Kalau sendiri kan kadang jenuh ya. Kadang sama teman-teman tuh keluar yuk belajar bareng gitu. Jadi kadang kalau belajar sama teman-teman tuh kan enak ya, nggak terasa gitu waktunya. Kadang kita juga tahu apa yang kurang dari yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan lingkungan kita sama-sama belajar, kadang kita keikut kayak gitu, dan kadang ada rasa tidak ingin kalah gitu. Jadi kok teman saya bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi lingkungan yang mensupport sih kalau untuk kayak gitu.
Jadi Atau kadang-kadang kalau misalkan kita udah jenuh banget tuh, ya kita nggak belajar. Kita jalan dulu, pergi dulu kemana, nanti habis selesai jalan-jalan lanjut lagi belajar. Kadang sih kayak gitu, Kak. oke, perginya juga nggak jauh-jauh kan ya? Nggak Iya. harus sampai ke Mars gitu, biar nggak balik lagi ngadepin kenyataan. Oke Kak, ini ada yang join, banyak ya teman-temannya. Kak Nada ada Sadik Karana Putri, ada Khalid, ada siapa lagi nih? Nah ini ada yang bertanya juga, Hai Kak Nada, dari akun Biti Nandini, mau tanya dong, jenis olahraga apa nih yang bagus pas pandemik gini? Kan harus pakai masker, hilang. Kemana ya pertanyaan itu tadi? Oke, ini dia. Sebentar, kita scroll lagi. Oke, bentar ya, sabar sahabat kreatif, maafkan, ini kepencet Instagramnya. Oh oke, dia menghilang Kak. Nah tadi intinya olahraga apa yang paling pas saat pandemik? Kan kita lihat nih orang sepedahan tapi pakai masker, orang jogging juga pakai masker. Apakah itu nggak bahaya gitu Kak? Iya, sebenarnya kalau lagi masa pandemi gini, aduh ini berat nih pertanyaan. Kayak lagi ujian ya Kak ya, rasanya Kak ya pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya kalau lagi pandemi gini lebih baik olahraganya di rumah aja dulu. Jadi nggak keluar-keluar atau berkerumun, karena WHO pun itu sudah nggak rekomendasiin kita untuk olahraga menggunakan masker. Tapi karena lagi pandemi juga kalau nggak pakai masker kan bahaya juga ya, resiko tertularnya tinggi. Jadi lebih baik kita olahraga di rumah aja dulu. Kalau misalkan olahraga di rumah ya bisa lah ya, misalkan pakai treadmill kalau ada treadmill. Terus atau misalkan olahraga kecil-kecil lah di rumah sama keluarga kayak gitu, yang sit up, push up yang kira-kira kita bisa lakukan di ruangan di dalam rumah kita kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan ngeliatnya bersepeda rame banget ya Kak ya. Lagi-lagi tren tuh, lagi menggiurkan banget, jadi pengen beli sepeda. Iya, karena kan waktu luangnya banyak ya, sekolah diliburin, adik-adik SD SMP, jadi pada sepedahan. Ya nggak apa-apa sih, cuman itu tadi karena kalau sudah mulai rame itu resiko tertularnya tinggi. Kita kan nggak tahu ya, kadang bisa aja kita itu sebenarnya carrier pembawa tapi tidak bergejala, nanti menularkan ke orang. Itu kan hal-hal yang ditakutkan ya kalau misalkan berkerumun. Jadi mendingan olahraga apa deh yang bisa dikerjain di rumah kayak Iya, gitu. misalnya kamu juga bisa bergerak-gerak di rumah, ngepel, nyuci, bantuin mama papahnya gitu ya. Iya kan nyetar rumah sama nyapu rumah keringetan juga ya Kak ya. Bener. Jadi, olahraga kan iya. Mikir yang berat-berat juga bikin keringetan loh Kak ya. Nah ini ada lagi nih, Kanada selama pandemik ini kan belajar daring gitu. Kalau pas praktek gimana pengalamannya Kak kalau via daring gitu? Mungkin Kanada koasnya juga daring ya? Atau gimana? Oh itu daring sih waktu awal-awal pandemi, 3 bulan pertama pandemi itu kita daring. Tapi baru kemarin beberapa minggu, ini sekitar 7 minggu dari yang lalu tuh udah mulai masuk klinik sih, udah mulai masuk ke rumah sakit. Tapi protokolnya ketat sih untuk koas. Oke, nah tuh Kanada gimana? Sekarang kan kamu pengalamannya, mohon maafkan ya yang terhubung di 081802057000 yang mau telepon bisa di chat WA aja ya kali ya. Ini dari pemilik nomor 087722 sekian-sekian. Boleh di chat WA aja pertanyaannya kalau ingin bergabung. Nah Kanada, kamu ngoasnya dan ketemu saat kamu sudah jadi dokter muda sekarang, itu tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang mungkin gak pernah disangka-sangka ya. Gak pernah ada dalam pikiran bahwa akan ada pandemik sedahsyat ini efeknya. Terus udah gitu kan bikin parno. Bahayanya juga yang kita dengar dari informasi-informasi yang ada, dan kamu juga menghadapi sendiri dong di lingkungan kamu ya, di rumah sakit dan sebagainya. Banyak orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Udah gitu ada yang meninggal juga, ada yang dirawat. Nah itu kayak gimana Kak kamu menghadapinya sebagai dokter muda yang gak pernah kebayang akan mengalami situasi kayak gini? Iya, awalnya parno banget. Terus ada pengumuman koas mulai masuk gitu kan, dokter muda mulai masuk. Wah itu parno banget.
Pernah sama teman-teman. ngerasa pengen pindah jadi model aja gitu? Ganti atau jadi Nggak. penyanyi? Masih teguh pendirian. Masih untuk jadi teguh ya dokter nih. pendirian. Karena kan kamu Iya. juga ternyata suka nyanyi loh. Sekarang harus nyanyi ntar ini 2 album di Waduh, numpang-numpang. Kak, jangan deh Kak. Aku dapat bocoran juga itu, ternyata suara kamu bagus loh kalau nyanyi. Iya, jadi penyanyi di rumah aja deh. Oke, nah itu gimana Di Kak? kamar mandi nih. Terus ngadepin situasi kayak gini, apa yang terjadi di gejolak jiwa kamu? Iya, jadi takut ya sebenarnya, awalnya takut, terutama mikirin orang-orang di rumah. Kalau misalkan kita mulai masuk ke rumah sakit, terus takut terpapar gitu kan sama corona, terus gimana orang rumah? Nah di rumah ada orang tua kan, kayak gitu. Jadi itu sih yang jadi pikiran utama waktu pertama kali ada pengumuman koas boleh masuk. Harus kayak masuk gitu. Tapi kemudian pihak kampus menjelaskan bahwa koas masuk dengan berbagai protokol. Jadi harus menggunakan beberapa APD standar untuk kita, terus juga kita koas nggak boleh pegang pasien yang COVID gitu. Jadi untuk tempat COVID sama tempat yang non COVID itu Koas, di rumah sakit sendiri itu udah dibedain. Hmm. Jadi koas sudah nggak boleh masuk ke bagian yang sekiranya zona merah COVID. Jadi kita nggak megang pasien di sana. Terus kita juga udah menggunakan APD standar, kayak misalkan usahain pakai masker N95, terus pakai face shield atau Google kacamata, terus harus pakai apron tuh kayak baju pelindung gitu, bukan hazmat yang kayak baju astronot tuh beda. Yang Cuman levelnya itu- tingkat khawatir itu Iya. ya. Iya. Oke. Jadi kita ya insya Allah aman lah di rumah sakit dengan protokol yang sudah disiapkan kampus, protokol yang sudah diharuskan kampus untuk diikuti, dan standar-standar kita dalam ketemu pasien kayak gitu tuh udah diatur sih. Jadi insya Allah aman sih. Tapi kan rumah sakit itu adalah lingkungan yang nomor 1 kayaknya paling rentan paparan virusnya, walaupun udah dipisah-pisah tuh antara yang COVID dengan non COVID, terus banyak yang orang yang tidak terdeteksi bergejala dan sebagainya kan. Kalau keluarga kamu kayak gimana ngadepinnya? Kamu kan udah tahu dong prosedur-prosedurnya, jadi di diri kamu udah nggak terlalu worry ya, kayak udah oh ya karena aku tahu yang ini standar prosedurnya. Tapi kalau keluarga gimana meyakinkan mereka? Keluarga takut, awalnya takut banget, terutama bapak tuh parah banget. Jadi kalau di rumah itu, jadi kan kalau di kampus sendiri itu kita disediain wisma untuk koas. Jadi sebelum pulang itu kita harus ganti baju dulu. Oh, Gitu. sebelum Jadi, ke wisma dari rumah sakit harus dari rumah sakit kita itu ke wisma dulu. Jadi di rumah sakit itu ada wisma Geraha Mandalika namanya. Itu kita disediain di sana ada kamar cewek sama cowok. Biasanya kita ganti baju dulu sebelum kita pulang ke rumah. Oh, di sana Jadi- transitnya, ruang transitnya untuk jadi- sebelum berkumpul sama keluarga. Iya, jadi kita ganti baju apa, baru kita boleh pulang. Nanti setelah pulang biasanya saya langsung mandi, bersih-bersih, ganti baju, terus habis itu taruh tas di luar. Biasanya tas tak taruh di luar, jadi nggak tak bawa masuk ke dalam rumah. Terus paling ambil buku-buku aja untuk belajar. Habis itu ganti baju rumah, mandi bersih-bersih, baru ngumpul sama keluarga kayak gitu. Agak ribet sih sebenarnya ya Kak ya. Iya sih, tapi kan biar nggak ini ya, supaya nggak nularin, takutnya kan ngebawa. Terus yang penting tuh tiap pagi sebelum berangkat tuh minum vitamin, suplemen, sarapan kayak gitu, jaga imunitas tubuh aja sih. Oke. Nah, ini Kak Nada, ada pertanyaan berikutnya yang harus kamu jawab, karena semua pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kreatif itu harus dijawab ya Kak ya. Walaupun dia nanyain alamat rumah kamu, nomor sepatu, dan itu harus dijawab Kak. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Kak Nana tanyain dong sama Kak Nada, masih ada waktu nggak untuk pacaran? Secara gitu sekolah kedokteran kan harus fokus. Hehehehe. Waduh. Itu tergantung orang sih harusnya ya. Ada Tergantung yang orang, suka. maksudnya tergantung orang, ada yang suka pacaran, ada yang enggak, atau ada yang bisa ngatur waktu untuk jalan sama teman dekat. Iya. Ibu ada bapaknya aja sih. nonton loh ini. Oh iya. Kayaknya.
Tapi nggak apa-apa kan harus dijawab Kak, karena siapa tahu dia juga mungkin dari SMA udah punya teman dekat mau ngelanjutin kedokteran. Kalau nggak ada waktu buat teman dekatnya, dia nggak jadi mau masuk kedokteran. Iya Kayaknya. ada aja sih waktunya, itu tergantung setiap individu ya. ngaturnya Buktinya gimana. Kanada ada kan waktunya ya. Ini ditontonin dong sama temen dekatnya, kalau nggak diakuin tuh kayaknya aduh. Gak ada kok Kak. Oh nggak ada ya, tapi Nggak ada. misalnya ada teman-teman kamu gitu yang punya teman dekat, masih ada gitu yang sempet dijemputin, dianterin. Ada sih itu biasa, tapi yang pacaran juga paling pacarannya sama teman sekelas kayak gitu. Oh, yang cinlok-cinlok gitu ya Kak ya. Mungkin kalau orang luaran kayaknya agak takut sama mahasiswa kedokteran, takut terpapar karena mereka karena ini kan mereka tuh rentan kan mainnya di rumah sakit. Iya nih. Oke Kanada, Takut jadinya. tarik nafas dulu, kayaknya kamu pucat sama pertanyaan yang kayak gini ya. Karena nanti makin aneh pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kreatif nih. Boleh ditanyakan yang lainnya tentang aktivitas Kanada sebagai koas, sebagai dokter muda di 081802057000. Kanada, aku mau mundur ke belakang dulu. Kan kamu sebenarnya lingkungan keluarganya itu orang tua ngambilnya jurusan hukum kan, orang tuanya Kak Nada notaris, PPAT. Terus kok kamu bisa mau kedokteran? Orang kan biasanya terinspirasi dari lingkungan keluarga, biasanya loh. Terus kamu justru maunya kedokteran. Itu orang tua waktu pertama kali kamu milih untuk kedokteran, apakah mereka merestui atau mereka mengarahkan seperti ibu bapak aja gitu? Sebenarnya kalau orang tua nggak ada maksa sih harus masuk hukum juga atau harus masuk ini. Jadi orang tua tuh lebih ngebebasin saya sama adik-adik tuh mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Jadi nggak ada paksaan sih. Waktu saya ngasih tahu orang tua saya mau masuk kedokteran, orang tua juga support gitu. Jadi lebih ke mendukung sih sebenarnya, terus memfasilitasi juga. Jadi nggak ada paksaan sih harus ikutin jalan orang tua atau harus kemana gitu, nggak sih Kak. Oke, jadi lancar-lancar dan aman-aman aja ya Kak Nada ya. Oke Kak Nada, jangan kemana-mana. Kita mau kasih harapan dulu sama sahabat kreatif yang udah lama nggak kemana-mana, di rumah aja, kuliah daring. Aduh, rasanya itu ya kalau mau dibilang stresnya udah diubun-ubun ya. Tapi nanti kita tanya tips dari Kanada seperti apa ngejalanin kehidupan supaya tetap sehat di masa pandemik ini. Kamu stay tune dulu di 104,2 FM ya sahabat kreatif, karena ada Iwake featuring Matthew Sayers nih dengan I Wish untuk kamu. Stay tune. 104,2 FM Pro 2, suara kreativitas. Semua orang punya harapan dan punya cita-cita, seperti Kak Nada yang bercita-cita jadi dokter dulu waktu masa remajanya. Akhirnya dengan segala upaya, segala usaha menaklukkan rasa takut yang ada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan cita-citanya, bisa dia dia taklukkan gitu ya sahabat kreatif. Kamu pun juga bisa begitu. Oke, masih di Numpang-Nampang bersama Kak Nada Nafisa Humaira. Aku sapa dulu nih yang di Instagram ya. Ada Dwina Permata, Masya Allah Kak Nada. Terus ada juga, aduh bentar ada Mantalip, wah ada Kak Nada. Kak Nada, apa bedanya rumah hantu dan kamu? Loh siapa ini punya akun Gigi Ramatullah ini ya? Apa coba? Kak ini ada teka-teki, tapi kamu harus jawab apa bedanya Kak Nada, rumah hantu dan kamu. Aku jawabin ya Kak Nada ya. Kalau rumah hantu itu menakutkan, kalau Kak Nada itu menyenangkan, ya nggak sih? Rumah hantu, sarang hantu, Kak Nada sarang heo. Aigo. Bisa aja ini ya. Oke, Kak Nada. Ini ada pertanyaan lagi yang harus kamu jawab ya. Ternyata aku baru ngeliatin waktu udah 57 menit dari jam 4. Lo gak berasa banget Kak. Selamat sore Kak Nada dan Kak Nana. Kasih motivasi atau hal yang harus banget disiapin sama calon maba yang mau masuk kedokteran di tahun ini dong Kak. Aduh, emang banyak tantangan untuk maba-maba yang masuk di tahun ini.
harus tidak seperti biasanya proses perkuliahannya. Gimana Kak? Kalau persiapan mungkin ya memang agak beda ya tahun saya sama tahun adik-adik yang sekarang, karena kan sekarang rata-rata dari online ya, persiapannya online. Kadang beberapa universitas juga orientasinya online, mungkin persiapannya menyesuaikan sama yang sudah direncanakan sama pihak kampus masing-masing, prosedurnya seperti apa. Kalau untuk motivasi, intinya kedokteran itu memang berat, jadi usahanya itu kayaknya jangan nyerah deh, jangan usahanya memang harus lebih, terus makin tinggi tingkatannya tuh kalau dari pengalaman ya memang makin berat, jadi tuntutan tanggung jawabnya itu memang makin berat, jadi kayaknya memang harus lebih semangat lagi, walaupun kadang ada aja ya masa-masa di mana semangat kita turun, tapi kita harus bisa ngendaliin semua itu. Kita harus mikir nih, udah sejauh ini masa mau mundur sih, kayak gitu. Jadi kalau mundur tuh kayaknya buang-buang waktu banget, terus usaha yang selama ini dibangun tuh kayak sia-sia banget. Jadi mending hadapi aja, terus harus usaha lebih, optimis, jangan nyerah intinya, kayak gitu. Oke, seberat-beratnya kuliah di kedokteran, sahabat kreatif, lebih berat mana sama rasa kangen, terus nggak bisa ketemu karena pandemi, atau sama beban hidup? Masih berat yang dua itu kan, Kanada daripada kuliah di kedokteran ya kan? Iya deh kayaknya. Oke, aduh Kanada terima kasih banyak loh udah nemenin sahabat kreatif, kasih motivasi, sharing, jadi ada gambaran, ada semangat juga, terutama buat sahabat kreatif yang punya cita-cita ingin jadi dokter, udah gitu punya passion di bidang kedokteran, kesehatan dan lain-lainnya. Mungkin obrolan kita sore hari ini bisa jadi motivasi ya Kak. Ada yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat kreatif supaya tetap sehat di masa pandemik ini, Kak Nada? Iya sih, kalau untuk pesan-pesan, kita ikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya. Kurangin berkumpul di luar kalau memang tidak penting, karena memang virus ini nyatanya makin hari makin banyak ya yang kena. Dan sebisa mungkin kita mikirin orang yang ada di rumah gitu, terutama kalau kita punya orang tua, eyangsi atau kakek nenek. Kalau kita yang muda-muda nih masih egois, ingin ngumpul-ngumpul di luar, terus tahunya kita adalah pembawa tapi kita tidak bergejala, terus akhirnya menularkan ke orang tua, ke kakek nenek, itu kan nanti gimana ya, akan ada rasa bersalah juga kan kalau misalkan seperti itu. Jadi usahakan sebisa mungkin kita stay home aja, kecuali ada kepentingan yang mendesak banget untuk keluar gitu. Dengan kita stay home juga kita lebih menghargai tenaga medis yang sedang bekerja di sana, yang sebenarnya mungkin juga sulit ya untuk ketemu orang tua. Banyak tenaga medis di media sosial kita lihat berguguran. Kalau kita stay home kita bisa saling menghargai lah ya istilahnya. Selain itu juga kita menjaga orang tua terutama ya yang rentan untuk terkena penyakit ini kayak gitu. Jadi kuranginlah ya nongkrong-nongkrongnya dulu, nanti aja nongkrong-nongkrongnya kalau misalkan pandeminya memang sudah berakhir seperti itu. Sekarang sabar-sabar aja dulu ya, karena kalau kita nggak bareng-bareng semuanya nggak bisa diatasi ya. Iya bener banget Kak. Kanada terima kasih banyak. Aduh, untuk yang join di Instagram juga, Kanada boleh dada-dada ke kamera dulu dong. Ini, ada pertanyaan yang terakhir. Ini dari siapa ya? Katanya kalau masuk FK nangisnya 7 tahun, bener nggak Kak? Aduh. Kanada nggak pernah nangis kok, tuh udah 6 tahun berlalu ya. Tapi masih ceria aja. Oke, Kanada terima kasih banyak udah bersama Pro 2 FM Mataram. Next kita bakal dengerin cerita-cerita lainnya dari Kanada dong. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Kita pengen juga ngeliatin Kanada datang studio, ngobrolnya bareng, bisa lebih akrab, ngopi bareng, siaran bareng ya kan. Oke, Kanada. Ya, Kak. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kayaknya udah diteleponin dari rumah sakit.
harus jaga juga, harus melanjutkan aktivitas lagi, tapi udah izin ya untuk numpang-nampang di Pro 2. Oke, Kanada, selamat melanjutkan aktivitas. Bye. Bye. Oke, sahabat kreatif, itu dia kebersamaan kita dengan Nada Nafisa Humaira, seorang dokter muda yang cantik, semangat, penuh optimisme. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi motivasi dan inspirasi kamu. Apapun yang dicita-citakan, kalau sungguh-sungguh menjalaninya, itu semuanya bisa tercapai. Aku Kim Nana pamit undur, sahabat kreatif, dari ruang dengar kamu di Numpang Nampang sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.